Sports fans, selamat datang di ballpark.id dan selamat datang di segmen Ballpark Heatmap. Ballpark Heatmap adalah segmen di mana saya bakal ngebahas hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan dan diperdebatkan di industri olahraga, di luar dan juga di dalam negeri. Sekedar info, episode ini tersedia dalam bentuk video dan audio podcast. Jadi kalau kalian mengikuti episode ini dalam bentuk video di channel YouTube ballpark.id, ada versi audio podcastnya juga di Spotify atau juga di Apple Music. Sebaliknya, kalau kalian menemukan ini dalam bentuk audio podcast, saya mau infoin kalau episode ini juga tersedia dalam bentuk video podcast di dalam channel YouTube ballpark.id. Link ke masing-masing versi akan saya paste di dalam description pada episode kali ini. Dan di episode Ballpark Heatmap kali ini saya mau bahas soal hengkangnya Lionel Messi dari FC Barcelona. Ya, Leo Messi resmi akan meninggalkan Barcelona. Berita ini pertama kali saya temukan, saya baca, saya dengar pada hari Kamis dini hari, Kamis tengah malam bahkan ya. Diumumkan di berbagai media kalau Lionel Messi nggak jadi menandatangani kontrak baru dengan FC Barcelona. Setelah 17 tahun lamanya ia main di tim senior FC Barcelona dan setelah 21 tahun secara keseluruhan menjadi bagian dari FC Barcelona dimulai dari level amatir pada waktu itu, Messi resmi akan meninggalkan FC Barcelona. Kontrak Messi yang terakhir habis pada beberapa waktu lalu. Kalau nggak salah itu di bulan Juni pertengahan ketika dia masih bermain untuk Argentina, untuk tim nasional Argentina di Copa America. Sebenarnya dari akhir musim lalu banyak yang berspekulasi kalau Messi bakal segera pindah dari Barcelona. Alasannya macam-macam karena waktu itu ada konflik yang lumayan luar biasa ya di internal FC Barcelona. Terutama terkait dengan kepemimpinan dari presiden sebelumnya, yaitu Bartomeu. Cuma akhirnya Bartomeu mundur dan kemudian beberapa bulan kemudian FC Barcelona mengadakan pemilihan umum untuk presidennya dan naiklah sosok seorang Joan Laporta. By the way, kita pernah bikin video soal ini. Kalau kalian mau ngikutin soal sengkarut di tengah-tengah kepemimpinan FC Barcelona, transisi dari Bartomeu dan kemudian sekarang pindah ke Joan Laporta. Untuk yang nonton di YouTube bisa akses YouTube card di atas ini. Nah, sejak Joan Laporta naik karena hubungannya cukup baik dengan Lionel Messi, Barcelona kelihatan sangat confident bahwa Messi akan bertahan. Dan ini kemudian ditunjukkan melalui beberapa hal ya, termasuk signing atau pembelian pemain yang dilakukan FC Barcelona, di mana Barcelona mengambil sosok seorang Sergio Aguero yang merupakan teman baik dari Lionel Messi. Jadi kelihatannya akan cukup meyakinkan kalau Messi tetap bertahan di Barcelona dengan bergabungnya Sergio Aguero dan juga dengan fakta bahwa Barcelona sekarang di bawah kepemimpinan Joan Laporta yang hubungannya baik dengan Messi dan pernah sukses dengan Messi dan juga beberapa anggota tim lainnya dari FC Barcelona di periode sebelum 2010-an ketika mereka lumayan dominan di Eropa, sangat dominan di Eropa. Nah, ini pengumuman resmi dari FC Barcelona. Teman-teman bisa lihat di layar. Ini statement yang dibilang oleh FC Barcelona, statement yang dikeluarkan oleh FC Barcelona. Leo Messi will not continue with FC Barcelona. Despite FC Barcelona and Lionel Messi having reached an agreement and the clear intention of both parties to sign a new contract today, this cannot happen because of financial and structural obstacles. Dalam kurung Spanish Liga Regulations. As a result of the situation, Messi shall not be staying on at FC Barcelona. Both parties deeply regret that the wishes of the player and the club will ultimately not be fulfilled. Oke. Jadi itu kurang lebih pengumuman dari FC Barcelona, konfirmasi bahwa Messi akan hengkang. Jadi titik beratnya dari pengumuman FC Barcelona ini adalah ada kendala dari sisi regulasi, dari sisi finansial yang diterapkan oleh La Liga sehingga kontrak Messi dan FC Barcelona tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, apa yang saya tahu soal perihal ini, soal kontroversi ini, ada sumber yang saya mau bacain yaitu artikel dari Dermot Corrigan dan Matt Slater dari The Athletic. Ada beberapa fakta menarik sebenarnya yang bisa kita ambil dari dari kontroversi ini ya. Yang pertama kita mesti lihat nilai dari kontrak yang disepakati antara Messi dan Barcelona. Kontrak ini
disebutkan bahwa nilainya adalah sebesar 20 juta euro per musim untuk jangka waktu 5 tahun. Struktur kontrak yang seperti ini berarti Messi menerima pemotongan gaji sebesar 50% daripada kontrak dia dengan Barcelona yang sebelumnya. Karena mekanisme kontrol keuangan yang diterapkan oleh La Liga, Barca harus menghemat sekitar 200 juta euro musim ini. Dan bagaimana Barca bisa melakukan penghematan sebesar 200 juta euro? Barca harus melakukan pemotongan gaji terhadap pemain dan juga menjual sejumlah pemain yang ada di dalam rosternya. Oke, jadi yang saya mau bahas juga dalam episode kali ini adalah mengenai mekanisme kontrol keuangan La Liga atau Economic Control Department yang didirikan oleh La Liga. Nah, sumber saya yang berikutnya juga masih dari The Athletic, sebuah artikel yang juga ditulis oleh Dermot Corrigan. Ini akan saya share di layar buat teman-teman yang ikutin dari YouTube. Ada beberapa fakta yang saya pelajarin dari sini mengenai Departemen Kontrol Keuangan tadi. Yang pertama, La Liga mendirikan Departemen Kontrol Keuangan ini pada tahun 2013. Isi dari departemen ini adalah sejumlah analis yang tugasnya adalah yang pertama, menganalisa keuangan seluruh klub di divisi Primera dan Segunda di Spanyol. Dan kedua, tujuannya adalah berdasarkan analisa yang dilakukan ini, La Liga akan menerapkan squad cost limit atau batas pengeluaran tim setiap musimnya. Dan ini meliputi komponen biaya yang akan dikeluarkan tim untuk gaji dan biaya transfer pemain. Nah, di sini ada komponen gaji ya. Jadi yang mau saya highlight di sini adalah ada kemiripan dengan konsep salary cap yang diterapkan di American Sports seperti di NBA. Squad cost limit ini diterapkan berdasarkan data keuangan yang disubmit atau disampaikan klub kepada La Liga sebelum periode transfer window yang baru dimulai. Dan beberapa hal yang dipertimbangkan buat menetapkan squad cost limit ini adalah antara lain yang pertama expected revenue pada season berikutnya. Jadi ini penghasilan atau income yang diharapkan yang diproyeksikan oleh klub akan didapatkan pada musim yang selanjutnya. Jadi contohnya untuk musim ini berarti projected revenue mereka, proyeksi pendapatan mereka untuk periode 2021-2022. Kemudian ada faktor-faktor lain seperti laba dan rugi pada musim sebelumnya, overhead cost, kemudian juga ada kontrak antara klub dengan pegawainya yang tidak termasuk pemain ya, jadi non-player contract, dan juga aspek-aspek ekonomis lainnya seperti simpanan dan lain sebagainya. Prosedurnya kurang lebih seperti ini. Setiap saat klub akan melakukan registrasi pemain, proposal transfer pemain dari yang diusulkan oleh klub tersebut bakal diperiksa oleh sebuah software yang dimiliki oleh La Liga. Dan menurut Dermot Corrigan di sini namanya quote-unquote La Liga Manager. Saya nggak tahu nama persisnya apa, tapi ini yang dituliskan oleh The Athletic dalam artikel ini. Dan infonya, software ini dipakai oleh Departemen Kontrol Keuangan La Liga tadi buat memeriksa keabsahan dari transfer pemain tersebut, transfer pemain yang diusulkan oleh klub. Kalau berdasarkan data yang ada, klub punya space untuk budget untuk bisa membayar transfer fee dan gaji pemain, maka pemain tersebut bisa resmi diregistrasikan oleh klub tersebut untuk bermain di La Liga pada musim selanjutnya. Nah, itu kurang lebih tadi secara garis besar apa yang diterapkan oleh La Liga kurang lebih 8 tahun terakhir, karena dari 2013. Nah, lalu pertanyaan berikutnya menurut saya yang penting juga buat dibahas adalah kenapa sih Barcelona harus potong gaji, harus jual pemain, dan harus menghemat biaya secara keseluruhan. Nah, ini artikel ketiga yang mau saya kutip di episode kali ini. Masih artikel dari The Athletic yang ditulis oleh Peter Ruzler. Ada beberapa faktor yang saya pelajarin yang menjadi alasan kenapa Barcelona harus mengencangkan ikat pinggang gitu dari sisi ekonominya. Yang pertama, penurunan cap atau penurunan cost limit tadi sangat luar biasa untuk Barcelona secara spesifik ya. Yang pertama, salary cost limit Barcelona kita mesti bandingkan dari beberapa musim lalu hingga sekarang, atau yang akan diberlakukan di musim 2021-2022. Sebagai perbandingan, salary cost limit Barca pada 2019-2020 itu artinya kurang lebih 2 musim yang lalu ya. Salary cost limit Barca pada waktu itu adalah 670 juta euro. Sementara untuk 2021-2022 ini, musim yang akan datang ini, salary cost limit Barca yang ditetapkan oleh La Liga adalah sebesar 160 juta euro. Ini artinya kalau saya lihat
ada penurunan yang drastis sekitar 500 juta euro. Itu perhitungan saya, mohon dikoreksi karena matematika saya jelek. Dan menurut saya ini kenapa Barca sempat kesulitan mendaftarkan pemain yang baru di-sign, yang baru bukan dibeli ya, karena kebanyakan free transfer. Yang baru yang dikontrak oleh Barcelona, termasuk Sergio Aguero dan Memphis Depay. Nah, pertanyaan berikutnya menurut saya, kenapa ada penurunan drastis seperti ini dalam cost limitnya Barcelona? Nah, menurut artikel yang ditulis oleh Peter Rutzler ini, sepertinya ada 3 faktor utama yang saya bisa simpulkan. Yang pertama, ada penurunan matchday income atau penghasilan klub dari pembelian tiket pada saat hari pertandingan. Ini ada satu tweet yang di-post oleh Swiss Ramble yang juga dirujuk oleh penulis artikel ini. Di sini kita bisa lihat bahwa Barcelona adalah salah satu klub yang mengalami penurunan lumayan signifikan dari matchday income pada musim 2019-2020. Nah, tweet ini sebenarnya dirilis oleh Swiss Ramble beberapa waktu lalu berkaitan dengan gosip atau berita mengenai European Super League. Dan di sini disebutkan bahwa 3 klub yang merupakan pelopor Super League dan sekarang masih bertahan, yaitu Real Madrid, Barcelona, dan Juventus, boleh dibilang paling severe, paling signifikan terdampaknya secara revenue dari sisi matchday income, di mana Barcelona dilaporkan kehilangan revenue sebesar 29 juta pound sterling. Itu sumber revenue atau sumber pemasukan pertama yang menjadi faktor kenapa ada penurunan drastis bagi Barcelona terhadap cost limitnya. Dan yang kedua, menurut Deloitte Money League, pemasukan keseluruhan Barcelona turun 15% pada tahun 2020. Ini keseluruhan ya, kalau tadi hanya dari matchday income. Dan yang ketiga menurut saya yang paling signifikan, karena pada annual general meeting yang terakhir atau semacam rapat umum pemegang saham dari FC Barcelona beberapa waktu lalu, klub mengungkapkan bahwa ada liabilities, ada kewajiban, ada utang yang kalau ditotal, ditaksir kurang lebih ada di angka 1,3 miliar euro. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil dari cerita ini. Yang pertama, Barca ada di masalah besar. Barca is in a big mess. Both financially and now technically, secara olahraga, secara sporting. Memang cukup banyak dibahas beberapa bulan terakhir mengenai kacaunya keadaan keuangan atau keadaan finansial dari Barcelona. Dan sepertinya mimpi buruknya yang terbesar mulai kelihatan sekarang ini dengan tidak bisa didaftarkannya Lionel Messi di musim yang baru. Yang kedua, saya juga punya view soal cost control yang diterapkan oleh La Liga. Kalau saya lihat seperti tujuan dari pemberlakuan cost control ini adalah untuk memaintain, untuk memastikan bahwa klub-klub profesional, klub-klub yang berpartisipasi di La Liga bisa melangsungkan operasinya, bisa melangsungkan bisnisnya secara sustainable, secara berkelanjutan. Jangan sampai mereka bangkrut tiba-tiba, lalu tidak bisa beroperasi lagi, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ini bisa jadi pedang bermata dua, karena menurut saya kalau saya lihat terutama dari sisi keolahragaan, dari sisi taktis, dari sisi teknis kesepak bolaan, ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan pada berjalannya operasi klub sebagai sebuah klub sepak bola atau sebuah tim olahraga. Saya ada pertanyaan. Yang pertama, kenapa cost control ini harus ditetapkan per tahun? Jumlahnya berubah dari tahun ke tahun. Kenapa nggak diterapkan dalam sebuah sistem siklus? Misalnya 2 atau 3 tahun, atau bahkan sampai 5 tahun misalnya. Mengikuti cycle daripada broadcast sponsorship yang biasanya berlangsungnya kurang lebih dalam periode yang sama, dalam 3 tahun. Karena kalau kita bikin dalam sistem, kalau La Liga bikin dalam bentuk sistem siklus seperti itu, saya rasa akan ada fleksibilitas lebih buat klub untuk berstrategi secara finansial dan juga secara keolahragaan. Dari sisi sepak bola, dari sisi teknis, mereka punya keleluasaan untuk bisa menghasilkan performa yang terbaik di lapangan. Oke, gimana menurut kalian? Tolong sampaikan di comment section di bawah feedback kalian mengenai kontroversi hengkangnya Lionel Messi ini yang sangat-sangat mengagetkan tentunya buat semua orang, terutama buat fans Barcelona. Dan kira-kira Lionel Messi lebih baik kemana setelah ini?
Kayaknya ada beberapa nama yang lumayan sering dibicarakan di media massa belakangan. Manchester City salah satunya dan juga PSG. Tapi kalau saya baca berita kurang lebih 24 jam terakhir, PSG sangat diunggulkan. Bahkan Lionel Messi dikabarkan menghubungi langsung pelatih PSG Mauricio Pochettino agar bisa bergabung dengan tim asal Prancis tersebut. Oke, itu dulu review saya terhadap kontroversi hengkangnya Lionel Messi dari FC Barcelona. Kalau kalian suka dengan konten ini, please like video ini supaya kalian bisa terus mendukung saya buat mengembangkan channel ballpark.id. Dan jangan lupa juga buat subscribe kalau kalian suka konten-konten seperti ini. Itu dulu, terus ikuti konten-konten ballpark.id untuk bisa mengikuti ulasan saya mengenai hal-hal, berbagai macam hal dalam industri olahraga. Kenapa? Because there's always a game outside the game.